Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kembali lagi di pembelajaran Ibu hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas belajar hari ini. Hari ini kita belajar melalui media YouTube. Semoga anak-anak dapat memperhatikan dan memahaminya dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi absen hari ini yang sudah Ibu share linknya di WhatsApp group sebagai bukti kehadiran bahwa kalian memperhatikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tanpa kita sadari, mungkin di kebanyakan dari kita masih sulit untuk melakukan sikap jujur ini. Karena faktanya susah untuk melakukan sikap jujur ketika tidak terbiasa dari sejak kecil. Namun tetap harus diusahakan untuk bersikap jujur. Anak-anak di sini tahu apa itu KPK? Ya, KPK itu adalah Komisi Pemberantas Korupsi yang dimana dengan slogannya berani jujur itu hebat. Kalimat itu banyak dipakai oleh aktivis yang mendukung KPK dalam menjalankan tugasnya, yaitu menangkap para koruptor. Korupsi bisa saja dimulai dari perilaku yang tidak jujur sejak kecil, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Contohnya hal kecil ketika kalian bisa saja dulu pas kecil beli permen di kantin sekolah, beli permennya 5, dibayar 1.000, padahal harga permennya itu 1.000 dapat 3. Nah, itu bisa saja jadi bibit-bibit ketidakjujuran kalian sampai saat ini hingga sulit untuk melakukan perbuatan jujur. Maka dari itu kita harus bisa memahaminya lebih baik lagi apa itu kejujuran hingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Untuk memahami jujur itu apa, maka Ibu akan menjelaskan arti dari sebuah jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur ini artinya semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan lawan katanya adalah dusta, atau dalam bahasa Arab adalah al-kadzib. Dan secara istilah, jujur atau sidik ini bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Nah, Imam Ghazali juga membagi sifat jujur atau benar ini sebagai 3 ciri. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia jujur dari niat hati dia sendiri tanpa dorongan siapapun, karena dia jujur untuk beribadah kepada Allah sebagai bukti dia mengikuti perintah Allah. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Dan barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur lisan jenis ini. Dan menepati janji ini termasuk jujur dari perkataan lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan amaliyahnya menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Kemudian diterangkan dalam Al-Quran. Anak-anak boleh bisa membuka Al-Qurannya atau lihat saja di PPT yang Ibu sudah siapkan.
Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maksud dari ayat ini adalah orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan atau berbeda atau yang diridah dan apa yang diperbuat. Itu maksud dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Kemudian ada juga di Quran surat As-Saff ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Maksud dari ayat ini adalah pesan moral yang didapat dari ayat ini tidak lain memerintahkan kepada kita satu perkataannya dengan perbuatan. Dosa besar di sisi Allah SWT mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat mengantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul, dan wajib kita sebagai muslim memiliki sifat jujur ini. Di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil membangun Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, hingga mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atau kejujurannya. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, dan ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari kecaman akibat ditimbulkannya adalah kejelekan, dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba. Sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula, kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian, dan dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya akan sedikit temannya. Maka dari itu, biasakan untuk bersikap jujur agar banyak teman yang bisa membantu kalian di dunia ataupun di akhirat. Kemudian di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 juga diterangkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kandungan Quran surat At-Taubah ayat 119 ini adalah menunjukkan seruannya. Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan dan ketentuannya, dan hendaknya senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka, dan janganlah bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Jadi jauhkan diri kalian dari perkumpulan yang membuat kalian itu merasa tidak benar akan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berbuat jujur. Hindari pergaulan yang merugikan kalian dan segera cari teman sebanyak mungkin yang kalian merasa perkumpulan itu baik untuk kalian dan mengajarkan kalian untuk selalu bersikap jujur. Kemudian ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abdillahi Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa may yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazalu rajulun yakdzibu wa yataharra kadhiba hatta yaktabu indallahi kadzaban, rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuranmu nuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu kepada surga, dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntutmu kepada kejahatan dan kejahatan menuntutmu kepada neraka, dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah hadis yang menjelaskan bahwa kita harus selalu bersikap jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Dan jujur adalah perilaku yang sangat mulia, karena sifat jujur juga wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul Allah, sehingga separuh gelar kenabian akan disandangkan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan jujur. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, ataupun masyarakat, misalnya seperti minta izin atau berpamitan dengan kedua orang tua. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Kemudian bisa tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika sedang ulangan atau ujian sekolah. Nah, itu adalah perbuatan jujur yang patut kita lakukan. Atau banyak lagi perbuatan jujur yang kalian biasa lakukan, maka terus pertahankan. Alhamdulillah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini tentang sikap jujur. Maka diingat untuk anak-anak untuk berusaha melakukan sikap jujur, karena sikap jujur itu sangat diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran yang sudah Ibu jelaskan di Quran surat apa saja dan ayat berapa. Dan tadi ada hadis dari hadis riwayat Muslim yang menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk bersikap jujur. Nah, maka dari itu Ibu ada beberapa tugas yang nanti Ibu share di WhatsApp group, yaitu salah satunya ada tugas untuk kalian cari tulis sikap jujur apa saja yang sering kalian lakukan dan sikap dusta apa saja yang harus kalian hindarkan dari kehidupan sehari-hari. Dan ada pula tugas yang lainnya nanti Ibu share di WhatsApp group. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya sebagai evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan akan Ibu bahas kembali tentang kejujuran ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.